Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ramadan ini adalah madrasah ataupun universitas Ramadan, yang kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang universitas, tentunya banyak fakultas-fakultas atau kuliah-kuliah yang ada di dalamnya. Ada fakultas sabar, dan bulan Ramadan adalah momentum bagi seorang ayah untuk mentarbiyah dirinya menjadi ayah yang amanah, sekaligus momentum bagi dia untuk bisa mentarbiyah anak-anaknya. Kenapa kita bicara tentang ayah? Di awal saya mengatakan ayah mentarbiyah anak-anaknya, tapi ternyata Ustadz tadi menyampaikan seorang ayah juga mentarbiyah dirinya di bulan Ramadan. Bagaimana untuk melatih dirinya? Ya, poin ini Ustadz yang sangat menarik bagi saya. Mohon lebih dipaparkan lagi Ustadz. Subhanallah, di bulan suci Ramadan ini interaksi kita dengan anak-anak itu lebih banyak ketimbang di Rasulullah SAW mengajari dia. Dan ini sosok sebagai seorang ayah, walaupun pada saat itu Rasulullah adalah ayah tiri dari Abdurrahman ibnu Abi Salamah, sebab ibunya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ramadan ini adalah madrasah ataupun universitas Ramadan, yang kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang universitas, tentunya banyak fakultas-fakultas atau kuliah-kuliah yang ada di dalamnya. Ada fakultas sabar, ada fakultas tawakal, ada fakultas yang kita bisa pelajari dalam bulan suci Ramadan, fakultas takwa. Dan begitulah Ramadan ini, Masya Allah, jazakumullah khairan. Luar biasa ini khidmahnya ini. Ada kopi yang menemani kita ya. Masya Allah. Ya. Jadi Masya Allah, dan saya merasa bangga di samping saya ini ada Izzah ini. Masya Allah, Pak Dokter muda kita. Kita akan bicara tentang ayah insya Allah, sebab di bulan suci Ramadan ini apapun yang akan kita bicarakan dia akan selalu berberkah. Iya, dan Ramadan momentum bagi kita untuk berubah menjadi orang yang biasa, menjadi dari orang biasa menjadi orang yang memiliki posisi dan nilai bergening di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Dan sisi ketakwaan ini kita akan mengejawantahkannya dalam satu sudut kehidupan, yaitu seorang ayah. Dan bulan Ramadan adalah momentum bagi seorang ayah untuk mentarbiyah dirinya menjadi ayah yang amanah, sekaligus momentum bagi dia untuk bisa mentarbiyah anak-anaknya. Kenapa kita bicara tentang ayah di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan? Bicara tentang ayah ini penting. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ayah dan didikan ayah kepada anaknya melebihi berbicara tentang ibu terhadap anaknya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ada sekitar 17 ayat yang berbicara tentang dialog orang tua dengan anaknya. 14 itu ayah berbicara dengan anaknya. Dua itu dia cuma bicara, ibu bicara atau ibu berdialog dengan anaknya. Yang satu tidak disebutkan kalau siapa yang berbicara dengan anaknya. Ini menunjukkan betapa Al-Quran memiliki perhatian terhadap ayah, sehingga dialog-dialog ini terbangun dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran bagi kita, agar supaya menjadi ayah itu tidak boleh hanya sekedar menjadi ayah biologis, tapi salah satu bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ini menjadi ayah ideologis, ayah psikologis, dan ayah yang menjadi paripurna kalau bahasa Ade Izzah tadi. Iya. Jadi begitu ya pengantar kita. Iya. Baik, jadi Ustadz tadi sudah menyampaikan kepada kita bahwa betapa pentingnya peran seorang ayah di bulan Ramadan. Dan tadi poin yang sangat menarik adalah bagaimana ayah ini, kalau tadi di awal saya mengatakan ayah mentarbiyah anak-anaknya, tapi ternyata
Ustadz tadi menyampaikan seorang ayah juga mentarbiah dirinya di bulan Ramadan. Bagaimana untuk melatih dirinya? Ya, poin ini Ustadz yang sangat menarik bagi saya. Ya. Mohon lebih dipaparkan lagi Ustadz. Subhanallah, di bulan suci Ramadan ini interaksi kita dengan anak-anak itu lebih banyak ketimbang di bulan-bulan yang lain. Kita lihat mulai dari bangun sahur. Dan bangun sahur ini sesungguhnya momentum yang tepat bagi seorang ayah untuk mentransfer nilai-nilai kepada anak-anaknya. Sebab dia akan berdiskusi dan berdialog dengan anak-anaknya, melihat anak yang agak susah bangun subuh, bangun sahur sebelumnya, kemudian dia bangunkan, dan disinilah dia akan menanamkan nilai. Dan Rasulullah SAW, subhanallah, melihat momen itu menjadi momen tarbiyah. Jadi mentransformasi momen-momen sederhana menjadi momen tarbiyah. Kita lihat ada Abdurrahman ibnu Abi Salamah makan bersama Rasulullah SAW yang saat itu masih kecil. Kuntu fi hijrin Nabi SAW. Abdurrahman ibnu Abi Salamah mengatakan, aku dalam didikan Rasulullah SAW. Kemudian wakanat yadi tatishu fi sahfa. Tanganku ini tanganku ke sana kemari tidak menentu karena banyak dia ambil ini, ambil ikan, ambil makanan dan seterusnya. Wa kanat yadi tatishu fi sahfa. Kemudian Rasulullah SAW mengajari dia. Dan ini sosok sebagai seorang ayah, walaupun pada saat itu Rasulullah adalah ayah tiri dari Abdurrahman ibnu Abi Salamah, sebab ibunya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memanfaatkan momen-momen biasa menjadi momen luar biasa untuk mentransfer nilai-nilai tarbiyah. Rasulullah mengatakan begini, ya gulam, wahai anak, samillah, kalau makan baca bismillah. Padahal kesalahan Abdurrahman ibn Abi Salamah, kesalahannya adalah wakanat yadi tatishu fi sahfa. Tangannya kesana kemari di hadapan Rasulullah SAW dan berhadapan dengan nampan. Rasulullah memanfaatkan momen itu untuk mentransfer nilai. Nilai yang pertama yang Rasulullah sampaikan, ya gulamu, samillah. Wahai anak, kalau makan baca bismillah. Dan ini petunjuk Rasulullah SAW. Kita kalau makan ataupun minum baca bismillah. Iya, baca bismillah. Kemudian wakul biyaminik. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ini biasanya Rasulullah SAW berikan petunjuk kalau makan dengan tangan kanan, karena dalam hadits yang lain, inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena setan itu makan dengan tangan kanan, tangan kiri, dan minum dengan tangan kiri. Walaupun ilmunya sudah setinggi langit, sudah tahapan ilmunya sudah sampai kepada tahapan yang tidak semua orang bisa sampai di situ. Tapi kalau kemudian dia masih makan dengan tangan kiri, maka perlu belajar. Nah, Rasulullah SAW memanfaatkan momen kebersamaan dengan anak-anak di meja makan itu dengan mentransfer nilai-nilai. Yang pertama tadi apa? Baca bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, wakul mimma yalika. Sudah langsung ke persoalan. Jadi ini persoalannya karena wakanat jadi tatishu fi sahfa, tangannya ke sana kemari, maka Nabi tidak langsung ke persoalan tapi memulai dari transfer nilai-nilai yang penting. Yang pertama makan dengan bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian Rasulullah mengatakan wakul mimma yalika, makan yang apa yang ada di sekitarmu. Sosok seorang ayah tampil di meja makan. Iya tak? Jadi ini Rasulullah SAW menjadi seorang ayah yang memberikan tarbiyah pada saat bersama di meja makan. Ini yang saya sampaikan, bahwa Ramadan momentum seorang ayah untuk mentarbiah dirinya menjadi seorang ayah yang baik dan mentarbiah anak-anaknya, mentransfer nilai-nilai karena kedekatan emosional, sering ketemu dan berinteraksi baik di meja makan, di tempat tidur, di tempat ibadah dan seterusnya.